Alright, what is up everyone, Augustina here. Ini kayaknya putih banget deh. Kayaknya sih, nggak tahu sih. Oke. So, thank you guys so much untuk kalian semua yang udah nungguin ya. Udah nungguin tutorial ini. Jadi kemarin tuh baru jadi kemarin kita baru aja menginstal sebuah aplikasi, menginstal sebuah package yang dimana package ini Filament tentunya di part sebelumnya gitu. Dan kita baru instalasi, lalu misalnya kita udah dan sekarang kita akan membuat sebuah fungsi yang dimana fungsi tersebut, yang dimana fungsi itu kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi CRUD gitu, tanpa harus kita bermain di controller segala macam kayak gitu ya guys ya. Oke. So, jadi di bagian email address ini sama password ini kita udah dapat bikin yang namanya user guys ya. Kalau misalnya kalian merujuk ke database header, di sini ada name, test user, test.example.com dan password gitu kayak guys ya. Jadi kita akan pakai login aja. Kita akan pakai ini test.example.com. Kalau misalnya kalian bingung, terus test.example.com, terus kita pakai password. Oke. Terus kita sign in, otomatis langsung masuk ke sini dan boom. Kayak gitu ya guys. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian logins. Kalau misalnya kalian cek ya guys ya. Oke, jadi sebentar kita akan coba untuk cek dulu terlebih dahulu. Kalau misalnya udah selesai, oke, jadi udah masuk ke bagian sini. Oke, kita akan masuk ke bagian dashboard di sini guys. Jadi, alright. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat sebuah aplikasi? Gimana caranya untuk membuat sebuah berfungsi lah segala macamnya kayak gitu kan? Biar intinya kita bisa membuat sebuah data, menghapus sebuah data, melihat sebuah data gitu, dan mengedit juga sebuah data gitu kan? Oke, jadi untuk di video ini aku hanya bikin satu fungsi aja atau satu menu aja untuk kalian semua untuk aku bakal bikin tutorial lainnya gitu. Ini sebenarnya cuma untuk basic aja sih guys ya. Disclaimer dulu. Nah, jadi oke. Test user. Oke, jadi untuk yang sekarang ini kan tampilannya akan seperti ini gitu kan. Jadi cuman kosong segala macam, so boring gitu lah segala macam gitu kan. Tidak ada apa-apa di sini, cuma dashboard apa segala macam gitu kan. Oke. Kita akan balik ke bagian documentation di sini. Nah, kita akan merujuk ke bagian di sini. Ini ada menu nih. Di sini ada resource. Kalau misalnya kalian cek resource-nya di sini, kalian klik resource-nya di sini, terus kalian scroll ke bawah. Di sini ada creating a resource gitu kan. Nah, di sini ada bagian namanya PHP Artisan Make Filament Resource Customer. Kayak gitu ya guys ya. Jadi atau seperti yang ini cuma untuk PHP Storm doang sih guys ya. Atau kalian bisa gunakan namanya Laravel IDEA. Jadi kalau misalnya kalian cek ke Google itu namanya Laravel IDEA gitu kan. Nah, di sana ada Laravel IDEA. Jadi Laravel IDEA ini cuma khusus untuk di PHP Storm aja ya guys. Di PHP Storm aja gitu. Kenapa bisa PHP Storm? Karena memang PHP Storm sendiri memang dibuat khusus untuk verifying users gitu kan ya. Cuma untuk verified users gitu. Ya, standar dan open source. Terus ada kenapa aku alright. I think I need this. Karena features di sini ada Laravel Development Environment, Laravel LDE, anjay, ngeri kan. Install to PHP Storm. Jadi Laravel IDEA ini adalah salah satu plugins yang bisa kalian gunakan untuk membuat untuk mengenerate sebuah komen tanpa harus kalian membuka comment prompt gitu lah segala macam kayak gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian bikin PHP Storm, kalau misalnya kalian buka CMD terus kalian segala macam gitu kan, misalnya kayak Laravel segala macam gitu kan. Ini nggak perlu. Jadi sini Laravel IDEA ini adalah sebuah plugin khusus untuk PHP Storm aja ya guys ya. Kenapa aku suka PHP Storm? This is it. Gitu ya guys ya. Jadi nextnya kita akan membuat sebuah ngegenerate sebuah resource. Sebelum kalian mau nge-creating resource, kalian harus perlu yang namanya migrations dulu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak belajar tentang migrations, kalian bisa pakai yang namanya Laravel. Nah, aku di sini tutorial karena aku kebiasaan pakai Laravel IDEA, jadi aku pakai Laravel IDEA aja ya guys ya. Jadi aku asumsikan kalian sudah bisa menggunakan
Laravel gitu kan. Kalau misalnya kalian perlu, kalau misalnya kalian migrations atau bikin model atau bikin resource atau bikin control itu aku anggap kalian udah tahu semua gitu. Jadi kita akan coba untuk di Laravel IDEA ini. Aku udah install juga dan udah udah install juga dan udah kepake juga. Di sini ada yang namanya resource gitu kan. Create a filament resource di sini, atau kalian bisa bikin pakai yang namanya model di sini ya guys ya. Nah, di sini ada model filament, model name-nya itu adalah mungkin untuk yang pertama ini ada namanya resource atau bikin karyawan gitu misalnya. Terus ada ID nama karyawan. Terus ini untuk di bagian migration-nya guys ya. Jangan lupa untuk centang available array to model class untuk nanti bisa kita perintahkan bisa diisi datanya gitu kan. Terus nama karyawan kita add field di sini. Terus nama karyawan, terus alamat karyawan. Terus jenis kelamin karyawan, nama karyawan, jenis kelamin karyawan, jabatan karyawan, posisi karyawan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya jenis kelamin ini aku bikin nggak sama aja sih kayaknya, biarin aja string aja kayak gini untuk sementara. Terus di migration create karyawan stable otomatis, terus ada filament resource di sini. Jadi kalian kalau misalnya kalian pakai filament di sini otomatis ada langsung gitu ya guys ya, filament resource, karyawan resource, terus database factory juga kalian boleh menggunakan, itu opsional juga untuk kalian. Ada form request, kalau misalnya filament resource kayaknya nggak perlu form request deh. Kalau untuk JSON perlu sih kayaknya perlu sih. Untuk opsional sih, untuk kalian semuanya opsional. Untuk sekarang cuma untuk tutorials only, tutorial for the educational purposes only. Jadi kita pakai migration sama filament resource saja ya guys ya. Lalu kita klik OK, boom. Jadi langsung jadi gitu. That's really awesome. Download PHP Storm sekarang juga guys. Download PHP Storm sekarang juga. Download PHP Storm sekarang juga, dan kalian akan rasakan sensasinya kalau misalnya kalian pakai Laravel Ideas, pakai PHP Storm, terus kalian install plugin namanya Laravel IDEA. Di sini gratis guys kalau untuk students dan open source program. Murid dan open source program. Jadi kalau misalnya kalian seorang mahasiswa gitu kan, mahasiswa atau siswa yang pengen belajar PHP Store, pengen belajar Laravel dan pakai plugin, kalian harus rasain yang namanya Laravel IDEA gitu. Personal atau corporate ini $4,9 per bulan itu kayaknya ya tau lah kak. Aku tahu sih kalian kondisi dompet sekarang tuh kayak gimana. Aku tahu banget. Sudah ada open source, terus ada personal gitu kan, terus ada corporate juga di sini. Jadi aku saranin sih pakai community program sih ya, tapi keren banget sih. It's really okay gitu. Terus di sini ada protected. Jadi otomatis langsung semuanya udah kebikin semuanya ya guys ya. Jadi sini ada nama karyawan, jenis kelamin karyawan gitu kan, text input. Nah di sini kalian harus pakai. Nanti ini aja, terus ada database header. Di sini semuanya tuh udah kebuat ya guys ya. Di sini ada model, terus ada terus ada karyawan stable gitu kan. Ada karyawan, terus ada karyawan. Nah, ini protected available. Nah, terus di sini bagian sini protected harus kalian tambahin protected cast gitu kan. Protected cast-nya itu kita pakai yang namanya ID guys. Jangan lupa ya guys, ID, karena memang yang paling penting itu adalah ID gitu. And then udah selesai. Nah jadi kalian kita harus berfokus ke bagian karyawan resource ini ya guys ya. Karyawan resource ini, nah kalau misalnya ini text input udah bener, what the fuck, this is tutorial dude. Sorry banget guys. Sorry banget. Jadi aku sebenarnya agak berantakan kalau misalnya bikin tutorial gitu. Jadi kita akan coba untuk lihat dulu ya guys ya bagaimana hasilnya kalau misalnya kalian pakai kalau misalnya kalian pakai Laravel IDEA dan generate kodenya seperti ini. Jadi sebenarnya generate kodenya tuh sebenarnya nggak seperti ini, bisa seperti ini juga sih, tapi agak ada beberapa juga yang tentunya
bisa kalian gunakan gitu kan. Jadi kalian perlu belajar bagaimana kalian belajar bagaimana membaca documentation gitu ya guys ya. Oke. So, jadi sini udah langsung ada nama Karawans. Jadi kan sebelumnya tuh kosong gitu kan, kosong, so boring gitu segala macam, kosong di sini banget gitu kan. Nah, di sini ada bagian Karawans di sini. Ini ada Karawans. Oke. Terus kalau misalnya udah kalian klik di sini, otomatis langsung memperlihatkan sebuah tabel gitu. Oke, Kevenamen Karawans doesn't exist. Oke. Oh iya, kita perlu migrate dulu ya guys ya. Oke, kita perlu migrate dulu. Terus PHP artisan migrate dulu guys. Boom. Nah, create Karawans table nih udah otomatis langsung. Terus kita refresh lagi, otomatis langsung masuk ke bagian Karawans. Oke. Karawans. Nah, di sini, jadi tampilannya itu akan jadi seperti ini ya guys ya, no records found gitu. Kenapa bisa no records found? Karena memang nggak ada datanya, belum ada datanya. Jadi kita cuman bikin yang namanya tabelnya aja gitu. Tabel untuk bisa diisi nanti oleh siapapun nanti gitu kan, misalnya gitu. Oke, so kita akan ke new karyawan guys. Kita akan ke new karyawan. Di sini udah langsung otomatis bikin new karyawan. Jadi kita bisa bikin new karyawans. Terus kita otomatis langsung masuk ke seperti ini ya guys ya, nama karyawannya siapa gitu. Jadi otomatis langsung dibuatin formsnya gitu loh, forms yang bisa diisi gitu kan. Jenis kelamin karyawan, posisi karyawan, dan jabatan karyawannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena jenis kelamin ini dia tidak nullable tidak nullable ya, maksudnya tidak berupa sebuah pilihan gitu. Jadi kita perlu membuat sebuah selections gitu. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, kalian bisa ke sini ke bagian ke bagian creating records. Itu bagian creating records, di bagian resources, terus ada creating records. Terus di bagian sini ada yang namanya sebentar, kita coba search dulu, namanya select column di sini, atau enggak kalian bisa search aja Ctrl K gitu kalau misalnya kalian nggak nemu, sama aku juga nggak nemu. Jadi biasanya aku pakai Ctrl K untuk ngelihat misalnya aku perlu apa, select column segala macam. Karena aku orangnya pemalas guys, sorry banget. Oke, jadi sini ada select column gitu kan, select column, terus ada options gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita merujuk ke di sini contohnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita merujuk ke karyawan resource, jadi kita ganti yang namanya select column gitu. Tapi biasanya kita bisa pakai yang namanya select ya guys ya. Tapi karena mungkin deprecated, jadi kita perlu kita pakai select column gitu ya guys ya. Jangan lupa untuk nge-import juga select column-nya itu di mana. Select column, kalau misalnya kalian cek ke bagian sini, nah ini ada select column di sini ya guys. Oke, guys, gitu kan misalnya. Oke, so kita perlu require perlu nggak sih? Require ini metode require Oke, jadi kita nggak perlu. Terus sama lagi satu, kita juga perlu yang namanya options ya guys. Sama sih sebenarnya kayak kalau misalnya kalian bikin sebuah template di HTML atau di blade.php gitu kan, kalian perlu kalau misalnya select terus ada optionsnya, option A, option B, option C kayak gitu segala macam. Jadi di Filament juga sama gitu. Kalau misalnya kalian bikin formnya itu selections gitu guys ya. Terus kita ke options, kita bikin options, kita array dia. Oke, jadi kita isinya apa? Jadi ini tuh jadi ada dua nih di sini. Jadi yang ini yang akan ditampilkan di front end, dan ini yang akan disetor ke database ya guys ya, di bagian sini nih. Jadi kenapa dia kuning, kenapa dia kecil-kecil? Karena memang kalau misalnya di database itu biasanya, kalau biasanya sih kalau aku bikin data di database itu biasanya pakai huruf kecil gitu, supaya nanti kedepannya bisa dikonversi ulang ke CSV, atau kalau misalnya ada klien atau siapapun itu yang minta rekap datanya pakai menggunakan CSV, itu kita bisa pakai yang namanya huruf kecil-kecil aja. Jadi biar lebih ramah lah, untuk biar gampang dibaca lah gitu istilahnya. Oke. So kita kan options, terus jenis kelamin karyawan itu kita bisa buat yang namanya laki-laki ya guys ya. Laki-laki ini yang akan di display. Terus ada yang perempuan, juga. Terus kalau misalnya menurut mahasiswa yang di ospek pada saat itu, ada yang namanya non binary. Binary. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya.
Nah, jadi kalian nggak perlu migrate, kalian nggak perlu apa-apa segala macam. Jadi kalian hanya tinggal refresh ini aja, boom. Kalian tinggal refresh, oke, closure komponen, oke, membership type of elements, oke, select column given, oke. Sepertinya select column, make jenis kelamin karyawan options. Oke, options draft. Oh, oke. Alright, select column. Oh ya, salah. Oke, berarti kita pakai yang namanya select aja ya guys ya. Kita pakai select. Ternyata bukan pakai select column, tapi pakai select aja ya guys. Sorry banget aku nggak baca. Ya, that's it. That's a problem, dude. That's a problem. Oke, so jadi kita akan lanjut. Oke, jadi kita akan coba refresh lagi. Kita akan refresh, terus otomatis langsung select option laki-laki, perempuan, non-binary. That's it. That's it. Jadi itulah cara. Jadi seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya kalian punya kasus apa namanya, selections gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kalian selections gitu kan. Ya, jadi perlu di require juga biar kelihatan bintang lah, biar sama-sama kayak bintang, biar kelihatan bintang-bintangnya ada di sini gitu. Oke. So, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah CRUD-nya, guys. Apakah CRUD-nya berfungsi atau tidak gitu kan. Oke, jadi kita di sini akan di sesi yang create. Jadi nama karyawannya itu adalah Terry Fang gitu kan. Nama karyawannya itu Los Angeles CA California gitu. Jabatan karyawannya misalnya pemegang ECW World Champion. Posisi karyawan itu dia sekarang adalah senior posisi karyawannya sekarang ECW Hall of Fame gitu misalnya. Oke. Terus ini sama karyawannya laki-laki, of course, because Terry Fang. Who didn't know Terry Fang ya guys ya. Terus kita create di sini, atau enggak kita bisa create another gitu. Jadi untuk sekarang kita bikin create dulu. Untuk sekarang kita create, terus nah boom, jadi otomatis masuk ke edit ke satu lagi. Nanti ini kita bisa modif ya guys ya. Kita bisa modif. Terus di bagian karyawan, oke, jadi di sini kita balik dulu ke karyawan supaya kita bisa lihat tabelnya seperti apa kelihatannya. Nah, di sini otomatis langsung kayak seperti ini. Nama karyawan, jenis karyawan, jabatan karyawan, posisi karyawan di sini. Oke. Lalu kita akan ke ini kita bisa edit ya guys ya. Kita bisa edit. Coba kita edit dulu. Terry Fang-nya kita ganti jadi Mick Foley. Terus dia di apa namanya, New Mexico, New York gitu kan. Sekarang dia jadi dulu dia pernah jadi WWF World Champion sebagai mankind ya guys ya. Posisi karyawan sekarang jadi WWE Hall of Fame Class of 2013 gitu. Misalnya seperti itu guys. Oke. So jadi oh ya, sama lagi satu, ini ada created date sama last modified date gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin Laravel, kalau misalnya kalian generate sebuah generate sebuah codingan gitu, kalau pakai Laravel dia, jadi otomatis langsung di sini ada bagian last modified date sama created date gitu. Oke. So kita akan coba ke save change. Kita akan save change, kita akan melihat dulu apakah benar-benar teredit atau tidak. Nah, di sini otomatis langsung ada save di sini. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, harusnya dia di sebelah kanan ya guys ya. Kalau misalnya kalian cek. Oke, jadi aku ke bawahin dulu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, kalau misalnya kita save change lagi ulang, otomatis langsung ke save di sini. Akan otomatis masuk ke bagian database dan langsung ada notifikasi save di situ guys ya. Terus kita balik lagi ke karyawan dan otomatis langsung diedit di sini. Otomatis langsung diedit. Lalu kalau misalnya kalian mau ngapus, jadi sebenarnya sih ada beberapa cara juga untuk memperlihatkan kalian di sini bisa edit gitu. Bisa ngelihat bisa dihapus gitu kan. Memperlihatkan dihapus gitu. Jadi di bagian sini di sini ada index create edit gitu kan. Terus kita tambahkan delete. Kita tambahkan delete di sini pages. Bukan. Create edit.
There you go. Mana ya? Get pages, create, edit, delete section. Oh iya, table, get pages, actions ya harusnya sih. Where is actions? Kok nggak ada actions di sini ya? Ya kurang lebih seperti itu sih guys ya. Oke untuk sekarang kalian untuk sekarang aku bisa apa namanya? Untuk sekarang kalau untuk ngapus itu dia pakai centang dulu di sini. One record selected, terus di sini ada delete selected. Di sini guys ya. Kalau misalnya kalian created, di sini ada klik kanan, klik three dots di sini, kita klik create deleted gitu. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan kalau misalnya kita delete, boom. Saya tekan I would like to do this confirm. Langsung kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, jadi untuk CRUD seperti itu dan langsung ada apa namanya? Dan langsung ada notifikasinya langsung gitu seperti kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, so that's it. Itu untuk filamen ya, untuk filamen CRUD gitu kan. Jadi ada beberapa modifikasi juga yang bisa kalian gunakan untuk kalau misalnya kalian punya kasus membuat sebuah aplikasi berbasis Laravel tanpa harus kalian menginstal lalalala segala macam kayak gitu. Jadi kalian perlu cuman filamen doang, and then kalian cuman bermain di sini aja Garama resource. Kalau misalnya kalian nggak punya apa namanya, kalau misalnya kalian malas, kalian mager untuk membuat codingan seperti ini gitu kan, kalian bisa pakai yang namanya Laravel IDEA yang hanya gratis saja, tapi sayangnya kalian perlu beli PHP Storm-nya juga gitu. Kalian juga perlu beli PHP Storm-nya juga. Dan that's it. That was a really great experience so far. So thank you guys so much untuk kalian semua yang udah nontonin video ini tentunya, dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya, karena jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen juga kalau misalnya kalian suka sama videonya, like juga di sini guys ya, karena memang kita juga belajar di sini, belajar tentang Laravel dan belajar tentang programming juga, dan kita juga membangun komunitas programming juga di Indonesia supaya lebih oke ke depannya gitu kan, and bisa juga mencerdaskan bangsa. And jangan lupa subscribe untuk melihat video, untuk tidak ketinggalan video update selanjutnya, and see you guys in the next episode. Bye bye.